Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini hari Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022, pertemuan ke-111 pengajian rutin kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong Wirokerten. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai tata cara duduk tasyahud, terutama tasyahud awal, yaitu kita mengenal ada iftirosh, sedangkan tawaruk diperkenalkan sedikit untuk tasyahud akhir. Setelah kita mempelajari caranya duduk tasyahud awal pada pasolatan ini, maka ada sunnah lainnya, bahkan beberapa yang menyebutnya termasuk rukun, terutama untuk tasyahud akhir, yaitu apa? Membaca bacaan tasyahud. Jadi yang dimaksud dengan tasyahudnya itu bukan sekedar duduknya saja, tetapi ada bacaannya. Sehingga apa? Duduk tasyahud juga ada yang menyebutnya sebagai tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Kenapa disebut tasyahud? Karena di sana duduk tasyahud ada yang membaca syahadat. Kenapa disebut tahiyat? Karena di sana ada bacaan yang diawali dengan kata-kata at-tahiyat. Jadi tasyahud dengan tahiyat itu gerakannya itu sama, yang dibacanya juga sama, cuma penyebutannya berdasarkan apa dulu. Kalau dia menyebut tahiyat berarti karena ada bacaan at-tahiyatu lillah. Kemudian di tasyahud karena di dalam setelah at-tahiyat itu kemudian ada asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Maka perlu saya beri catatan dulu untuk tasyahud di sini kita sepakati sebagai tasyahud awal ya. Meskipun nanti ada beberapa yang memahami bacaan pada tasyahud itu baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu sama. Jadi dari mulai at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus sampai akhir sampai ke doa itu sama bacaannya, dibaca ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ketika tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Lalu pada malam hari ini kita bahas mengenai bacaan tasyahud supaya lebih mantap ya. Ketika saya menyebut bacaan tasyahud berarti itu sebenarnya membahas mengenai bacaan tahiyat ya. Atau saya ketika menyebut bacaan tahiyatnya gimana? Itu sebenarnya mengenai bacaan ketika duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Jadi kita sepakati dulu ya. Ada beberapa bacaan catatan mengenai bacaan tasyahud ini. Yang pertama, bacaan ketika duduk tasyahud awal itu ada
dua. Tasyahud awal itu ada dua bacaan yang menjadi pokoknya. Itu harus dibaca. Apa itu? Yang pertama adalah bacaan tasyahud. Bacaan tasyahudnya itu, kalau dalam buku itu, dalam buku Bapak Ibu pegang, halaman 9 dan halaman 10. Pilih salah satu. Yang at-tahiyatul lillah atau yang at-tahiyatul mubarakat. Kemudian pada tasyahud awal ada bacaan tasyahud, yang kedua adalah ada bacaan sholawat. Nah, kita akan fokus dulu ke tasyahud, nanti sholawat mungkin minggu depan atau sekarang disinggung sedikit. Lalu bacaan tasyahud ini hukumnya wajib, nah, rukun kan? Jadi harus dibaca. Bagaimana kalau belum bisa? Itu sudah beda kasus lagi ya. Kita usahakan supaya bisa. Bagaimana? Ya belajar sedikit-sedikit. Adapun nanti masih terbata-bata atau masih lupa-lupa, ingat duduk tasyahudnya dulu kemudian baca sebisanya. Kalau cari aman jadi makmum. Nah, tapi itu jangan jadikan alasan terus saya nggak usah bisa, nggak usah paham bacaan tasyahud, ikuti aja imam. Maksudnya ikut berjamaah supaya nanti tinggal ikuti gerakan imam. Nah, itu senjata terakhir ya. Ada hadis yang menyebutkan dari riwayat Ahmad, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyatu lillah wassalatu wassalawatu watthayibat. Riwayat Ahmad, apabila kamu berduduk, maksudnya duduk dalam salat, fi kulli rak'ataini, dalam setiap 2 rakaat, faqulu, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayibat. Ini dasarnya. Mengapa wajib menjadi rukun untuk bacaan tasyahud? Yaitu apa? Ada hadis yang menyebutkan apabila kalian duduk pada rakaat, setiap rakaat kedua di dalam salat, maka apa? Bacalah at-tahiyatu lillah. Ini dasarnya. Jadi termasuk kalau istilah fikihnya itu rukun, kalau di kita hukumnya kan wajib. Ya sama. Rukun salat itu harus dilakukan oleh setiap orang yang salat. Istilah rukun itu hanya dalam istilah fikih, ya. Nabi Muhammad tidak menyebutkan istilah rukun. Istilah rukun, syarat sah salat itu adalah pengklasifikasian dari ulama-ulama. Ulama-ulama fikih untuk memudahkan dalam mempelajari, dalam melakukan pasolatan. Kemudian yang ketiga, bacaan sholawat ketika tasyahud awal. Bacaan sholawat pada tasyahud awal hukumnya adalah anjuran, tidak wajib. Sunnah, tetapi ingat meskipun sunnah tetap kita lakukan. Sehingga wajar nanti ketika tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu ada beberapa yang berbeda pendapat untuk batasan bacaannya. Ada yang cukup tasyahud awal itu, ada yang begitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Allahu akbar, berdiri rakaat ketiga. Tapi ada yang berpendapat setelah tasyahud kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Innaka Hamidum Majid, terus Allahumma inni a'udzubika sampai selesai. Itu ada. Jadi ketika tasyahud awal itu, tahiyat awal, ada yang membacanya cukup sampai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, selesai dia, kemudian berdiri. Memang karena sunnah. Karena sunnah ketika pada tasyahud awal. Pada rakaat kedua. Tapi untuk salat subuh, untuk salat sunnah yang 2 rakaat tidak ada sunnahnya, berarti wajib karena dia menjadi rakaat terakhir. Tahiyat akhir. Kemudian yang keempat, bacaan tasyahud itu ada berbagai macam bacaannya. Apa saja ini? Yaitu yang pertama tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Makanya ada yang menyebutnya tasyahud Ibnu Mas'ud. Yang seperti apa itu? Yang pada halaman 9. At-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat ila akhirih. Itu adalah bacaan tasyahud Ibnu Mas'ud. Maksudnya dari Nabi Muhammad tapi yang meriwayatkan Ibnu Mas'ud.
Yang kedua, bacaan tasyahud Ibnu Abbas seperti halaman 10. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Itu adalah bacaan tasyahud Ibnu Abbas. Dalam buku ini, dalam modul kita ini hanya 2. Padahal banyak yang lain. Kenapa tidak saya baca cantumkan di sini? Ingat kaidahnya. Jangan sampai takalub ya. Seorang dai, seorang mubaligh itu menyampaikan sesuatu jangan membebani jamaah, jangan membebani audien atau mustami. 2 saja cukup, 2 tapi dimaksimalkan. 2 ini yang tasyahud awal halaman 9 dan halaman 10, yaitu riwayat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, itu yang paling populer dibaca oleh Bapak Ibu. Maksudnya populer itu ada yang membaca at-tahiyatulillah, ada yang membaca at-tahiyatul mubarakatuh. Dua-duanya sama, dua-duanya benar. Kemudian bacaan tasyahud selain Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, yang ketiga yaitu dari Ibnu Umar, yang keempat dari Abu Musa, kemudian yang kelima dari Umar bin Khattabnya, dan yang keenam dari Aisyah. Silahkan mana yang dipilih. Hampir mirip-mirip. Yang sepakat yang disebutkan paling sahihnya, kalau ada rujukan sahih, maka yang Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas itu yang dipakai. Ya. Jadi ada dasarnya. Misalnya golongan ini kok bacanya ini, ya silahkan, memang ada dasarnya. Golongan ini kok membaca at-tahiyatul mubarakatus, memang ada dasarnya. Kedua-duanya sahih. Lalu catatan mengenai tasyahud ini, yang kelima yaitu dibolehkan untuk berdoa apapun setelah membaca tasyahud awal. Setelah sholawat ketika duduk tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu, makanya tadi saya sampaikan, ada orang beberapa yang berpendapat tasyahud awal itu sampai akhir. Setelah innaka hamidum majid berdoa. Di antaranya berdoa dalam 3 perlindungan dari dajjal, neraka jahanam, kemudian azab kubur atau sisa kubur. Dari tiga itu. Tetapi boleh berdoa yang lainnya. Berdoa yang lain. Sebagaimana dalam hadis Bukhari disampaikan, summa, ini sebelumnya ada kalimat lagi, kemudian summa yatakhayyaru minad du'a a'jabahu ilahi fayad'u. Kemudian hendaklah ia memilih minad doa, dari doa. Ini pas setelah setelah bacaan tasyahud, a'jabahu ilahi, maka Allah akan mengijabahnya. Fayad'u, maka kalian silahkan berdoa. Nah, silahkan berdoa ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Setelah innaka hamidum majid itu silahkan berdoa. Yang doa diajarkan adalah diantaranya yang Allahumma inni a'udzubika min, ada 3 itu. Boleh adab kubur dulu, boleh ada jahanam dulu, ada fitnah masih dajjal. Ya. Silahkan yang 3 itu atau yang 4 dibaca. Kalau mau. Ini karena dibolehkan. Kemudian catatan lagi, setelah tasyahud awal yaitu apa? Bangkit untuk rakaat ke-3. Setelah tasyahud awal selesai, baik yang mau versi yang Allahumma sholli ala Muhammad selesai, silahkan berdiri, atau innaka hamidum majid kemudian doa, silahkan berdiri. Bagaimana caranya? Ini karena kemarin saya lupa ya. Setelah rakaat tasyahud awal itu duduk kan. Ini misalnya terakhirnya Allahumma sholli ala Muhammad, atau terakhirnya yang innaka hamidum majid. Lalu apa? Tangan menjadi tumpuan ke depan, kemudian berdiri. Allahu Akbar. Nah, ini sunnah ya. Angkat tangan dari bangkit rakaat kedua mau rakaat ketiga, angkat tangannya. Kalau dari rakaat pertama ke kedua tidak ada, tidak sunnah. Jadi boleh tangannya itu dengan bertumpunya itu lewat telapak tangannya dirapatkan ini ya, atau dikepalkan, itu boleh. Bagaimana kalau satu
Ya kalau di sunnahnya dua-duanya. Bagaimana kalau satu misalnya gini? Boleh. Ya kalau memang keadaannya nggak bisa, jangan usah dipaksakan. Mau langsung duduk, mau dari setelah tasyahud kemudian berdiri, Allahu Akbar, ya silahkan. Tetapi ada sunnah yang ditinggalkan, ada sunnah yang eman-eman tidak dikerjakan. Nah, jadi tangannya bertumpu itu menjadi tumpuan itu sunnahnya. Mau begini atau mengepal silahkan. Mohon maaf Pak. Gih. Saya kan biasanya dari ulangan biar kan dari atasnya itu ya. Gih. Lalu berdirinya Allah. Iya. Itu Boleh. dulu. Ya. Ulangan dulu. Gih. Jadi itu masalah enggak? Tidak apa-apa. Cuma tadi saya sampaikan ada sunnah yang tidak dikerjakan dan itu tidak membatalkan sholat. Tangan jadi tumpuan dari tasyahud mau rakaat ketiga itu adalah sunnah. Tidak melakukan tidak dosa. Tidak batal sholatnya. Tidak usah sujud sahwi. Beda kalau tidak tasyahud. Kalau tidak tasyahud harus dilakukan. Kalau kemarin kan kalau lupa bagaimana? Kalau sudah ngadeg berdiri sudah Bismillahirrahmanirrahim maka apa? Lanjutkan sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Tapi begitu berdiri kok diingatkan misalnya oleh makmumnya atau ingat Allah urung tasyahud, langsung kembali duduk tasyahud. Duduk sempurna untuk duduk tasyahud. Itu ya. Itu tentang tasyahud. Lalu sekarang dalam bacaan tasyahud, Bapak Ibu bisa melihat pada halaman 9. Nih. Saya bacakan satu ini, kemudian yang kedua yang halaman 10 karena isinya mirip. Isinya mirip. Saya bacakan yang doa tasyahud Ibnu Mas'ud. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari itu pada nomor 6266, kemudian riwayat Muslimnya 928. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hampir mirip dengan bacaan yang kedua. Cuma ada tambahan mubarakat. Kalau di yang pertama tidak ada. Kemudian bacaan yang syahadatnya di akhir. Yang syahadat di awal itu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau yang di sini Muhammadar Rasulullah. Sama. Syahadat juga. Dari bacaan ini tasyahud awal menurut riwayat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ada beberapa poin. Setidaknya ada 3 poin. Sana kan ada saya buat 4 baris ya. 4 baris itu baris pertama yang at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu itu adalah bacaan tahiyat. Makanya sebutnya duduk tahiyat. Ini dari sini asal usulnya bacaan tahiyat. Pakai h kecil ya. Kalau dengan h besar tahiyat beda lagi artinya. Kalau at-tahiyat itu artinya penghormatan, kerajaan. Kalau tahiyat itu nanti hubungannya dengan kelakuan atau perilaku ya. Sunai hayat itu. At-tahiyatu lillah wassalatu wathayyibat itu adalah yang bacaan tahiyat isinya itu adalah hak Allah. Ketika tasyahud, ketika tahiyat itu kita memenuhi hak Allah. Apa hak Allah? Yang pertama at-tahiyatu. Yang kedua as-sholawatu. Dan yang ketiga at-thayyibatu. Nanti kita akan bahas. Itu jadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat itu adalah hak Allah untuk at-tahiyat, as-sholawat dan at-thayyibat. Ini bahasa yang digunakan juga bagus. At-tahiyatu lillah. At-tahiyat untuk Allah. Sebenarnya kalau kita bahasa Indonesianya bisa dirubah begini. At-tahiyatu wassalawatu wathayibatu lillahi. Kalau bahasa Indonesia kan misalnya dimaknainya kan di sini kebaikan atau kerajaan, sholawat, kebaikan hanya untuk Allah. Itu kalau di Indonesiakan.
Tapi kalau di dalam bahasa Arabnya ditegaskan dulu at-tahiyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibatu. Wawunya di sana itu wawu athof. Jadi mengikuti ke at-tahiyat. At-thayyibatu itu mengikuti ke at-tahiyat. Ya, di dalam bacaan tasyahud itu yang pertama ada bacaan tahiyat, di mana bacaan tahiyat itu menjadi haknya Allah yang harus kita berikan, penuhi, yaitu ada 3. At-tahiyat, as-shalawat, dan at-thayyibat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu lihat baris kedua dan baris ketiga. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. 2 baris itu awal katanya assalam. Maka bacaan tasyahud yang kedua itu kandungannya adalah bacaan keselamatan untuk siapa? Untuk Nabi, untuk kita yang sholat, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Yang kedua itu isinya dari tasyahud adalah ucapan selamat. Permohonan selamat, mohon keselamatan. Untuk siapa? Untuk 3. Yang pertama, alaika ayyuhan nabiyyu. Alaika ayyuhan nabiyyu, ini yang dimaksud ka-nya itu adalah engkau Nabi Muhammad. Loh kok nabinya kan banyak? Tunggu dulu, nabinya di belakangan. Yang nabi yang lain belakangan. Alaika ayyuhan nabiyyu itu maksudnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, assalamu alaina. Salam untuk kita. Kita tuh siapa? Yang sholat. Lalu yang ketiga, ibadi wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa itu mereka? Selain kita yang sedang sholat, juga orang-orang soleh yang lama, misalnya para nabi dan yang lain. Nanti akan saya jelaskan juga. Itu poin dari bacaan tasyahud. Jadi disebut tasyahud itu ada 3, ya. Ada tahiyatnya, ada salamnya, kemudian ada syahadat. Yang ketiga ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah bacaan syahadat. Makanya disebutnya sebagai bacaan tasyahud. Tasyahud itu kesaksian, menyaksikan. Makanya ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu asal usul kenapa disebut duduk tasyahud. Karena di dalamnya ada bacaan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti akan kita kaji kemudian kenapa kok menggunakan asyhadu bukan nashhadu. Nah, kita akan bahas nih. Selanjutnya yang pertama dulu yaitu bacaan tasyahud at-tahiyat. At-tahiyat bagi Allah itu ada 3. Yaitu at-tahiyat, as-shalawat, dan at-thayyibat. Ketiga hak ini adalah pujian dan sanjungan yang hanya diberikan, ditujukan kepada Allah semata, tidak ada yang lain. Kalau kita rinci begini, yang pertama at-tahiyatu. At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu itu berasal dari kata tahiyah, at-tahiyat. Itu berasal dari tahiyah. Tahiyah, ya bukan ya, tahiyah. Ada yang menyebutkan, Ibnu Al-Qayyim Az-Zaujiyah itu menyebutkan dari al-hayat, artinya hidup. Kemudian at-tahiyat itu dimaknai dengan kerajaan. Ada yang memaknainya sebagai penghormatan. Ada juga pemuliaan dan pengagungan. Kenapa kok jadi dari at-tahiyat kok sampai ke kerajaan? Padahal kalau kerajaan kan al-mulk, al-mulku, maliki yaumiddin itu malaka itu malik, al-mulku kerajaan. Kenapa kok tidak disebut at-tahiyat itu disebut kerajaan? Ini asal usulnya menurut pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab Zauqus Shalah. Zauqus Shalah itu artinya rasa ya, atau cita rasa ya, cita rasanya sholat. Apa menurut Ibnu Qayyim? Kenapa disebut at-tahiyat? Itu karena begini. Dulu itu ada kebiasaan yang dilakukan oleh rakyat, oleh hamba kepada rajanya. Apa yang kebiasaan itu? Para hamba itu memberikan hormat kepada
raja. Jadi anak buahnya rakyat biasa itu memberikan hormat kepada raja. Apakah itu berupa perkataan, apakah itu berperbuatan yang menunjukkan ketundukan si hamba, yang menunjukkan rakyat itu terhadap pemimpinnya, terhadap rajanya. Kan kalau penghormatan kita itu misalnya yang mulia. Yang mulia siapa? Itu menunjukkan penghormatan kepada raja, kepada pemimpin, atau melewat perbuatan. Bagaimana kalau perkataan bisa menyebutkan yang mulia atau memberikan doa? Semoga yang mulia panjang umur, semoga yang mulia bla 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 bla. Atau lewat perbuatan. Contohnya apa? Yang perbuatan itu adalah misalnya ada yang bersujud, tunduk. Kalau di Jogja itu kan ada yang duduknya aja Pak. Beda ya, duduk simpuh ya, duduknya atau abdi dalam ya. Ketika di keraton itu kan nggak bisa duduk kayak saya santai gitu atau sila di depan sultan. Mesti ada kaidahnya, ada tata caranya, ada etikanya. Nah, di sini ditegaskan Allah itulah yang sebenarnya punya hak untuk diseperti itu kan. Jadi kalau ada orang hamba, ada rakyat memuji kepada pemimpinnya, kepada rajanya, itu wajar. Tetapi yang lebih bagusnya adalah kepada raja aja kok seperti itu, maka kepada Allah lah yang lebih berhak, yang lebih pantas untuk dihormati, untuk dieluk-elukan. Bagaimana? Allah yang lebih berhak terhadap semua bentuk penghormatan, pemuliaan dan pengagungan tersebut. Oleh karena itu at-tahiyat itu kan artinya penghormatan. Dari supaya langgeng hidup ditafsirkan sebagai kerajaan, kekuasaan, kekekalan dan keabadian yang hanya Allah saja yang punya haknya. At-tahiyatu lillah. Jadi kita memuji Allah. Maka ketika duduk itu ketika duduk tasyahud, kita itu sedang memuji Allah. At-tahiyatu lillah, memuji Allah. Kalau sudah begitu ketika duduk tasyahud kita memuji Allah, maka apa? Jangan sampai kita oleh orang sama manusia kita terlena. Jadi mengeluk-elukan atau tunduk saklek. Ya, sekarang kan kasus yang brigada itu ya. Hari ini ada, nanti akan diumumkan pelaku yang terbaru. Itu kan karena mungkin ada aturan siap patuh kepada pemimpin atau pimpinan. Ya saya nggak tahu, di sini kan ada banyak yang ini ya. Siap, kamu sudah makan belum? Siap. Kamu sudah makan belum? Siap, kan begitu ya. Siap itu apa? Siap minta dikasih makan atau siap sudah makan, kan pokoknya siap. Ada yang seperti itu. Ya, karena memang aturannya seperti itu, harus manut pimpinannya. Pada pemimpinan yang manusia saja manut, harusnya pada Allah lebih manut. Makanya kan kadang bisa berselisih itu. Ketika di kantor itu dia hormat patuh banget kepada pimpinan, sampai di rumah dia melampiaskan misalnya kepada istrinya, kepada anaknya. Saya seharian ini menjadi pengabdi dari ajudannya ini. Wah, dikunjungi gini. Saya mau pelampiasan. Pelampiasannya kepada siapa? Kepada istrinya, kepada anaknya. Malah yang di rumah jadi kena ya. Nah, akhirnya yang kita lakukan at-tahiyat adalah kepada Allah. Kalau kepada manusia mah fana, ya hanya sebatas waktu, ada batas waktunya. Alhamdulillah, maka at-tahiyat lillah itu adalah penghormatan, pemuliaan kita kepada Allah semata. Kemudian as-sholawatu. Ini as-sholawatu menggunakan alif lamnya ma'rifah. Ini maksudnya apa? Maknanya semua salat yang dimaknai dengan doa atau sholawat, baik khusus maupun umum, seluruhnya adalah milik Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak dengan sholawat itu kecuali Allah. Meskipun Allah memerintahkan kita untuk memberikan sholawat kepada Nabi. Ya, di khutbah itu kan biasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu kan Allah juga memberikan sholawat, tetapi beda sholawatnya Nabi
Allah kepada Nabi, kemudian kita selawat kita kepada Nabi itu berbeda. At-thayyibat itu artinya thayyib. Thayyib, at-thayyibat itu jamak dari thayyibat. Thayyibah artinya adalah kebaikan-kebaikan. At-thayyibat itu mencakup dua hal. At-thayyibat itu mencakup dua hal, yaitu sifatnya maupun kerajaannya. Sifat dari apa? Dari Allah. Allah pokoknya itu maha baik. Apakah itu firman-Nya, kalam-kalam Allah-nya, perbuatannya, perbuatan Allah pasti baik. Tidak ada yang disandarkan kepada Allah itu kecuali yang baik-baik. Jadi jangan sampai melecehkan Allah meskipun main-main. Ada pernah di tempat kejadian dulu saya itu mungkin Gojek guyon, tapi dia berlebihan. Dia melecehkan ayat misalnya. Ini jangan ditiru ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi benar. Tapi dia punya teman namanya Inna. Innalillahi wa inna cantik banget. Itu sebenarnya dia mau guyon. Innalillahi wa inna cantik banget. Itu guyon, tapi itu melecehkan Allah. Kenapa? Awalnya kan innalillahi wa inna, maksudnya si Inna itu cantik banget. Itu pelecehan. Itu namanya syirik secara lisan, syirik yang khafi. Ya, innalillahi wa inna rajiun. Misalkan ada dia keleset, innalillahi wa inna cantik sekali. Sepele itu, tapi itu membuat Allah disandarkan dengan makhluk. Jangan. Kalau at-thayyibat itu pokoknya apapun yang disandarkan kepada Allah itu adalah hal-hal yang baik. Semuanya baik. Kemudian at-tahiyyat, at-thayyibat selain sifatnya juga kerajaannya. Bahwa kerajaan Allah itu sempurna. Baik kekuasaannya, at-thayyibat kerajaan Allah itu sangat baik. Apa buktinya? Allah itu, kekuasaan Allah itu tidak akan bertambah. Kekuasaan Allah itu tidak akan bertambah seandainya seluruh makhluk Allah dari awal sampai akhir kiamat itu memuji Allah. Tidak akan bertambah. Kekuasaan Allah itu sudah, kerajaan Allah itu paling baik. Sebaliknya, seandainya seluruh makhluk itu tidak mau memuji Allah, Allah tetap paling baik. Jadi kekuasaan Allah itu tak akan bertambah dengan ketaatan hambanya, dengan pujian hambanya, dan tidak akan berkurang meskipun hambanya semua bermaksiat kepada Allah. Tidak akan berkurang. Itu maksudnya at-tahiyyat lillah, as-shalawat dan at-thayyibat. Jadi yang pertama itu, yang baris pertama. Kemudian yang kedua, assalam. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Saya gabung menjadi satu salam. Salam yang pertama ini ada 3 yang dicakup. Yaitu salam keselamatan, mohon keselamatan untuk Nabi Muhammad. Kemudian baik itu semasa hidupnya. Kemudian keselamatan untuk beliau itu dari suasana kelak di akhirat, dan keselamatan untuk Rasulullah SAW untuk ajaran Islam atau syariahnya. Assalam. Kenapa kau disebut semasa hidup? Alaika. Assalamu alaika. Semoga keselamatan untukmu. Siapa yang mengucapkan ini? Ini sudah pernah diucapkan, yaitu pada para sahabat yang semasa dengan Kanjeng Nabi. Jadi salam ketika Rasulullah SAW masih hidup. Yang kedua itu keselamatan untuk beliau dari suasana kiamat. Kenapa? Karena nanti pada suasana kiamat itu, terutama Siratal Mustaqim, itu orang-orang termasuk para nabinya itu salimna, salimna, selamatkan kami, selamatkan kami. Semuanya itu huru hara ketika kiamat. Pas dari Siratal Mustaqim mau ke surga atau neraka, di sana semua hampir berteriak, salimna, beri keselamatan kepada kami. Nah, kita sudah mengantisipasi itu dari sekarang. Ada sholat itu, bacaan sholatnya tasyahud, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah dan berkatnya Allah. Jadi yang ketiga, keselamatan untuk ajaran Islam. Rahmah wa barakah.
rahmahnya Allah dan barokahnya keselamatan Nabi itu adalah dalam bentuk apa? Ajaran Islam terus berkembang. Meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal, tapi ajaran Islamnya terus sampai sekarang masih ada. Sampai kiamat nanti. Makanya kita berdoa, wa rahmatullahi wa barakatuh, itu diantaranya adalah mengharap rahmat barokahnya keselamatan Rasulullah SAW itu sampai akhir melalui ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran Islam. Jadi assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu assalamnya untuk Nabi. Kemudian assalamu alaina, mohon keselamatan untuk kami. Siapa yang dimaksud dengan kami? Kami itu, ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu semua yang hadir ketika sholat. Yang sholat berarti alaina, nahnu, kami. Atau kalau pas sholat berjamaah, ya imamnya, ya makmumnya. Termasuk juga para malaikat. Assalamu alaina, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kami yang sholat dan para malaikat. Kemudian wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa saja itu orang yang soleh itu? Hamba Allah yang soleh, yaitu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, baik itu dari manusia, malaikat maupun jin. Ibadillahi sholihin itu tidak harus manusia. Hamba-hamba Allah yang soleh itu bisa malaikat, bisa jin. Kalau malaikat jelas, karena kan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya samina wa ata'na, malaikat itu tidak ada malaikat berdosa, karena memang dia tunduk terus, taat terus. Kemudian jin, jin juga ada dua. Secara umumnya, secara garis besarnya ada yang jin muslim dan yang jin kafir. Saya pernah diceritakan itu, katanya ada ulama itu dia ini cerita, ada ulama kok, Pak Yai kenapa kok sholatnya sendirian tapi kok dijaharkan? Karena saya sedang berjamaah. Siapa jamaahnya? Para jin. Jadi si kiai ini bisa melihat jin. Jinnya ikut sholat. Makanya dia bacaannya dijaharkan. Kan ada santri yang tanya, Pak Kiai kenapa kok sholat sendirian tetapi kok dikeraskan di pas sholat malam? Karena ada para jin sedang ikut jamaah. Kalau saya ditampilkan, diperlihatkan itu ada makhluk, mungkin saya nggak bisa tidur ya. Untungnya ini alhamdulillahnya saya tidak mempunyai panca indera ke-6 ya. Kalau ada yang bisa melihat itu kan bisa, mungkin mau ngapain di sini, aduh di sana ada, di pojok sana ada, malah mau gini takut nyentuh, takut digodain ya. Ya alhamdulillahnya saya normal. Jadi tidak panca indera ke-6-nya atau kemampuan dibuka itunya, itu kan ada yang katanya dibuka itu ya. Ada yang bisa ditutup, dibuka bisa melihat di masjid ini ada siapa gitu yang selain manusia. Saya mah sudahlah, pokoknya niat ibadah nggak usah pakai ribet kayak gituan ya. Kalau nggak kuat-kuat amat kan nanti malah berdampak kepada kita sendiri ya. Hadirin rahimakumullah. Poinnya yang ingin saya sampaikan pada bacaan tasyahud ini, kenapa kau menggunakan nahnu pada syahadat? Apakah pakai menggunakan kata ana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan pertama itu, ya Allah semoga Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Tetapi kok ketika asyahadat bukan nashhadu alla, bukan kami bersaksi, tapi asyhadu. Kenapa? Nah, dijawab di sini. Karena untuk urusan bersaksi itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Syahadatnya orang yang mau Islam itu harusnya asyhadu alla ilaha illallah, meskipun diajarkan asyhadu, bukan saya mau mensyahadatkan si fulan maka menggunakan kata nahnu, nashhadu kami bersaksi, nggak bisa, harus pakai alif, pakai ana, asyhadu. Jadi Bapak Ibu nggak boleh diganti nashhadu alla ilaha illallah. Misalnya saya kan sudah bisa bahasa Arab, saya menjadi imam, jadi bacaan tasyahudnya diganti. Kenapa bukan asyhadu? Asyhadu itu kalau sendirian, kalau banyakan menggunakan nashhadu alla ilaha illallah. Enggak boleh.
Harus asyhadu alla ilaha illallah. Kalau pas berdoa, pas ceramah, mimpin doa misalnya Allahumma inni diganti Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, itu boleh karena sedang bukan sholat. Kalau sholat bacaannya sudah qat'i, ya sudah saklek mutlak, nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dirubah. Meskipun saya bisa bahasa Arab, misalnya saya bisa paham artinya mau dimodifikasi, nggak boleh. Ya, saya kira itu mengenai makna-makna dari bacaan tasyahud. Ada waktu 3 menit untuk tanya jawab. Kemarin ada usulan untuk tanya jawab. Silahkan Pak. Perintah sholatnya atau bacaan? Ya. Oh, oke. Nih, ya terima kasih. Saya pahami mengenai bacaan at-tahiyat itu adalah bacaan penghormatan. Jadi asal usulnya nanti kaitannya dengan tasawuf. Yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, bacaan at-tahiyat itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad lewat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta yang lain. Adapun nanti sejarahnya tidak saya ungkapkan karena itu debatable ya. Maksudnya harus ada dasarnya kan? Karena kadang dari si fulan menceritakan ini si ini, tapi kalau tanpa ada dasarnya malah jadi saya salah. Poinnya itu bacaan at-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawat itu diajarkan Rasul kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas. Jadi saya tidak bisa jawab untuk apakah at-tahiyat itu ada pada Isra Mi'raj. Nanti kaitannya dengan Isra Mi'raj soalnya. Ya. Karena perintah salat itu langsung bacaannya kan bertahap. Ya, gitu Pak. Yang lain cukup ya, sudah bunyi. Nggih. Cukup. Insya Allah minggu depan saya minggu depan itu Selasa malam 17-an. Kalau saya sih tetap ngaji, tapi kalau jamaah menghendaki yang lain silahkan, opsi. Bagaimana? Tetap ngaji atau tetap ngaji ya? Ya alhamdulillah, karena tidak katakan Nabi bisa. Saya kira itu insya Allah tetap ada kajian malam Rabu untuk tanggal 16 Agustus Selasa minggu depan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.